Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rika Fatmawati Burusurwati, NPM 2115010067 dari kelas 11A11. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran olahraga. Di sini saya membawakan mengenai permainan tanpa alat dan permainan yang menggunakan alat. Baik, nah di sini kita membahas yang pertama yaitu mengenai permainan yang menggunakan alat. Di sini saya mengambil yang pertama yaitu tenis meja. Di sini tujuan dari permainan tenis meja yaitu untuk mengumpulkan poin lebih banyak daripada pihak lawan. Nah, di sini cara bermainnya yaitu permainan tunggal. Yang pertama, jika bola mati, maka akan mendapatkan nilai 1 poin. Yang kedua, servis dilakukan dengan bergantian jika telah mencapai poin hingga kelipatan 5. Yang ketiga, servis boleh dilakukan dengan segala penjuru lapangan saat memukul bola. Yang keempat, permainan satu set akan dapat berakhir jika permainan telah mencapai nilai 11 poin dan kemenangan diraih jika pemain mencapai 3 atau 4 kemenangan shot. Yang kelima, jika terjadi down, maka permainan akan berakhir jika selisih nilai yaitu 2. Baik, di sini kita masuk ke dalam permainan ganda. Di sini cara bermain permainan ganda yaitu yang pertama, bola yang mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Yang kedua, servis dapat dilakukan bergantian jika mencapai poin nilai hingga kelipatan 5. Yang ketiga, penerima bola dari lawan akan bergantian. Yang keempat, servis yang dilakukan hanya dapat dilemparkan ke ruang kamar dari sebelah kanan lawan. Yang kelima, permainan satu set berakhir jika pemain telah mencapai nilai 11 poin dan kemenangan diraih jika poin mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Dan yang terakhir yang keenam yaitu jika terjadi down, maka pemain akan berakhir dengan selisih nilai yaitu 2. Nah, di sini saya mengambil permainan yang kedua yaitu mengenai bola basket. Di sini tujuan dari permainan bola basket yaitu memasukkan bola basket ke ring atau keranjang lawan agar meraih kemenangan. Nah, di sini cara bermain dari permainan bola basket yaitu yang pertama, mengumpan bola dengan tangan ke rekan satu tim. Yang kedua yaitu membawa bola dengan memantulkan bola ke lantai. Dan yang ketiga yaitu melempar bola ke dalam ring lawan. Nah, baik, di sini kita masuk ke dalam permainan yang ketiga, yaitu mengenai bola kasti. Di sini tujuan dari permainan bola kasti yaitu mendapatkan skor atau nilai sebanyak-banyaknya. Nah, di sini cara bermain dari permainan bola kasti yaitu yang pertama, bentuk 2 tim yang berisi sekitar 12 atau minimal 4 orang pemain. Yang kedua yaitu tiap pemain mendapat kesepakatan 1 kali pukul, kecuali pemain terakhir mendapatkan 3 kesempatan pukulan. Dan yang ketiga yaitu setelah memukul tongkat, harus diletakkan di tempat pemukul. Bila di luar garis, maka tidak sah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam permainan yang keempat, yaitu saya mengambil tentang tenis lapangan. Nah, di sini tujuan dari permainan tenis lapangan adalah memukul bola dengan alat yang bernama raket hingga lawan tidak dapat mengembalikan bola yang Anda beri dan mempertahankan daerah sendiri. Nah, di sini cara bermain dari tenis lapangan yaitu melakukan cara-cara seperti standing. Nah, di sini kita masuk ke permainan yang kelima yaitu mengenai baseball. Di sini tujuan dari permainan baseball yaitu melempar bola ke keranjang lawan. Nah, di sini cara bermain dari baseball yaitu yang pertama, melempar bola ke pemukul tanpa menghadap ke home base. Yang kedua, melempar ke pemukul atau base 1 jika ada orangnya. Tetapi tidak jadi sedangkan ia telah menginjak fixed head flag. Yang ketiga yaitu melempar ke suatu base tanpa melangkah 1 kali ke arah base yang dituju, sedangkan ia telah menginjak fixed head flag. Nah, sekarang kita masuk ke permainan yang keenam yaitu mengenai kriket. Di sini tujuan dari permainan kriket yaitu untuk mencetak lebih banyak run atau angka yang dibandingkan tim lainnya. Nah, di sini cara permainan dari kriket yaitu 1.
Pemukul pertama siap memukul bola dan pemukul kedua siap untuk lari ke ujung stump lain yaitu ke arah pemukul pertama. Yang kedua yaitu berlari kembali jika bola belum diambil oleh regu fielding. Dan yang ketiga yaitu apabila salah satu pemukul mati, maka digantikan oleh pemukul lainnya dan begitu seterusnya. Baik, di sini kita masuk ke dalam permainan yang ke-7, yang terakhir, yaitu mengenai permainan golf. Di sini tujuan dari permainan golf yaitu untuk meningkatkan alam, memberikan pengurangan stres, dan pemulihan dari kelelahan mental. Di sini cara permainan dari golf yaitu yang pertama, umumnya satu ronde terdiri atas 18 lubang. Yang kedua yaitu pukulan-pukulan selanjutnya dipukul dari posisi bola akhir mendarat. Yang ketiga, dalam golf yang diincar ialah jumlah pukulan dengan sedikit mungkin. Yang keempat yaitu biasanya pemain berjalan di lapangan untuk memukul bola yang selanjutnya. Nah, baik, di sini kita masuk ke dalam permainan yang tidak menggunakan alat. Nah, di sini saya mengambil 6 permainan yang tidak menggunakan alat, yaitu yang pertama ya petak umpet. Nah, di sini tujuan dari permainan petak umpet yaitu satu cara anak-anak mencari kesenangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, di sini cara bermain dari petak umpet yaitu pertama, kumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Yang kedua, semua anak gambreng sampai tinggal 2 anak, kemudian 2 anak yang tersisa harus suit sampai 3 kali, yang kalah jaga gawang. Yang ketiga yaitu yang menjaga tutup matanya sambil menghitung 1 sampai 10 atau berapapun angka yang ditetapkan. Nah, baik, di sini kita masuk ke dalam permainan yang kedua yaitu mengenai engklek. Nah, di sini tujuan dari permainan engklek yaitu untuk melatih keseimbangan, melatih konsentrasi, dan melatih bersikap sportif. Nah, di sini cara bermain dari permainan engklek yaitu pertama, dengan melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Yang kedua yaitu untuk kotak-kotak yang telah dibuat atau yang letaknya bersebelahan seperti sayap, permainan tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan meletakkan kaki pada kedua kotak tersebut secara bersamaan. Nah, baik, di sini kita masuk ke dalam permainan yang ketiga yaitu mengenai kucing jongkok. Nah, di sini tujuan dari permainan kucing jongkok yaitu dapat membuat kita berkeringat. Nah, di sini cara bermain dari permainan kucing jongkok yaitu yang pertama, buatlah garis melingkar dan bagi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Yang ketiga, kucing harus berada di tengah kelompok dan yang lain dikejar oleh si kucing. Apabila dikejar, siswa boleh jongkok. Nah, di sini kita masuk ke dalam permainan yang keempat, yaitu saya mengambil mengenai kejar-kejaran. Nah, di sini tujuan dari bermain kejar-kejaran yaitu agar anak akan menjadi lebih terampil menggunakan tubuhnya dan dapat berlari mengimban teman-temannya. Nah, di sini cara bermain dari kejar-kejaran yaitu yang pertama, lakukan hampimpah untuk menentukan yang jadi pengejar. Yang kedua, pilih tempat aman. Yang ketiga, lakukan kejar-kejaran. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu yang terkena atau dipegang yang jadi, maka ia jadi penjaganya, atau dia yang menjadi pengejarnya. Nah, di sini kita masuk ke yang kelima, yaitu mengenai Cici Putri. Nah, di sini tujuan dari permainan Cici Putri yaitu merancang. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rika Fatmawati Berusurbakti, NPM 2115010067 dari kelas 11A11. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran olahraga. Di sini saya membawakan tentang permainan engklek. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam tata cara permainannya, terlebih dahulu kita akan mengenal bagaimanakah itu permainan engklek. Selamat menyaksikan.
Nah, baik. Di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah itu permainan engklek. Nah, di sini nama engklek berasal dari bahasa Jawa. Namun di daerah lain juga ada permainan seperti ini dikenal dengan sebutan yang berbeda. Permainan tradisional ini biasa dimainkan di lapangan atau halaman karena membutuhkan wilayah yang cukup luas. Permainan harus dilakukan pada permukaan yang datar untuk mengurangi resiko cedera. Permainan harus menggambar kotak-kotak terlebih dahulu sebagai batas dan membentuk area yang harus dilewati oleh para pemain. Permainan engklek disebut juga dengan permainan lompat-lompatan, karena setiap permainan harus mampu melompat dari satu kotak ke kotak lainnya dengan menggunakan satu kaki. Engklek bisa dimainkan dengan sistem perorangan atau per kelompok. Permainan harus melewati kotak secara berurutan sesuai dengan angka yang tertera pada kotak. Selama permainan, pemain tidak boleh menyentuh garis atau menjatuhkan kaki. Permainan ini membutuhkan ketahanan dan keseimbangan tubuh yang kuat. Permainan ini menggunakan tipe, susunan kotak yang terdiri dari 3 jenis yaitu berbentuk pesawat, baling-baling, dan gunung. Untuk bentuk papan permainannya sendiri bisa ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pemain. Dahulu, area permainan digambar menggunakan kapur berwarna putih, namun saat ini sudah tersedia papan permainan khusus yang dilengkapi dengan warna dan angka di dalamnya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam cara permainan engklek. Di sini, permainan ini cukup umum dan bisa dilakukan oleh semua kalangan meskipun banyak dimainkan oleh anak-anak. Di sini tingkat kesulitan permainan ini bisa disesuaikan dengan jumlah dan umur pemain. Agar pemain berjalan dengan adil, tentu harus terdapat aturan pada permainan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemain. Bagaimana tata cara permainannya? Yang pertama yaitu, sebelum memulai permainan, semua pemain harus melakukan home pimpo terlebih dahulu untuk menentukan giliran. Yang kedua yaitu, pemain pertama akan mulai melemparkan gaco ke kotak nomor 1. Gaco yang biasa digunakan berupa pecahan keramik, batu, atau genting yang memiliki permukaan datar agar mudah mendarat tepat pada sasaran. Yang ketiga yaitu, ketika melempar gaco, pemain tidak boleh melebihi kotak yang sudah disediakan. Jika melebihi maka akan dianggap gugur dan digantikan oleh pemain lain. Yang keempat yaitu, ketika gaco telah mendarat di kotak, pemain harus melompat ke area yang ada di sebelahnya dengan satu kaki. Yang kelima, permainan dilanjutkan dengan mengulang langkah yang sama untuk nomor selanjutnya. Yang keenam, pemain akan terus melanjutkan permainan jika masih bisa melempar gaco ke kotak yang tepat. Yang ketujuh, pemain akan digantikan jika gaco yang dilempar keluar dari garis saat kaki menginjak garis atau kedua kaki menampak. Yang kedelapan yaitu, ketika gaco mendarat di sebuah area, pemain harus mengambil gaco dari area di sebelahnya sambil menjaga keseimbangan. Yang kesembilan yaitu, pemain boleh beristirahat dengan menurunkan kedua kaki pada area tertentu. Yang kesepuluh, pemain harus melewati semua nomor secara berurutan dan mengambil gaco tanpa menjatuhkan kaki. Nah, di sini permainan engklek sangat baik dilakukan oleh anak-anak karena mampu membantu mengasah kemampuan fisik dan mentalnya. Di sini ada beberapa manfaat dari permainan engklek, yaitu yang pertama, meningkatkan kreativitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan otak untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengasah kemampuan motorik anak. Yang keempat, belajar berbagai hal. Yang kelima, mendeteksi masalah psikologis pada anak. Yang keenam, meningkatkan keterampilan sosial. Sekian dari saya mengenai permainan engklek. Terima kasih, dadah. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rika Fatmawati Burusurbati, NPM 2115010067 dari kelas 11A11. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran olahraga mengenai renang. Selamat menyaksikan.